Wah, ada acara apa ini? Oh, ternyata ada Youth Today X Join IESEC yang diselenggarakan oleh IESEC in Untan. Acara yang diadakan di Auditorium Universitas Tanjung Pura ini mengumpulkan lebih dari 500 mahasiswa dari berbagai jurusan. Tujuannya untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan dengan tema Youth Leadership in Action with IESEC. Acara ini diharapkan dapat menjadi platform untuk menyampaikan wawasan mengenai pentingnya kepemimpinan serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan di kalangan anak muda. Keterampilan kepemimpinan seperti berpikir kritis, berkomunikasi dengan efektif, dan berkolaborasi dalam tim menjadi sorotan utama dalam serangkaian sesi yang diselenggarakan. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Menurut Anda, sepenting apa jiwa kepemimpinan bagi generasi muda? Saya sangat penting karena generasi muda lah yang akan meneruskan negara, tentang kayak kemajuan negara selanjutnya itu bagaimana. Menurut saya sangat penting kita memiliki jiwa kepemimpinan karena di 2045 yang sering kita dengar Indonesia Emas itu kan tidak mungkin orang yang sekarang, otomatis kan generasi muda yang sekarang atau generasi Gen Z. Misalnya ini penting karena kita memiliki wacana untuk menggapai Indonesia emas di tahun 2045. Nah, tidak mungkin dong hanya orang tua saja di itu. Nah, kitalah yang melanjutkannya. IESEC in Untan menyelenggarakan Youth Today X Join IESEC dengan tujuan menyampaikan wawasan mengenai pentingnya kepemimpinan serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan di kalangan anak muda. Bagaimana perasaan Anda? Saya pribadi senang karena apa? Karena ada yang mewadahi bakat yang dimiliki oleh teman-teman kita ini, jiwa kepemimpinan tersalurkan dan mereka dilatih melalui adanya program ini. Merasa senang sih, jadi kita kayak diajarkan untuk memimpin kan, walaupun belum terjun memimpin. Jadi kita udah dapat materi-materinya untuk kita kedepannya untuk memimpin negara atau Indonesia. Senang karena difasilitasi kan buat kita tahu caranya memimpin. Saya ini sangat membantu karena mewadahi anak-anak muda untuk mengalirkan aspirasi-aspirasinya. Mungkin karena ada program ini jadi bisa terdengarkan. Menurut Anda, apakah kegiatan ini pasti akan memunculkan jiwa kepemimpinan dalam diri anak muda? Tentunya ini program ini akan memunculkan jiwa kepribadian yang ada di dalam diri generasi muda. Karena apa? Karena mereka pasti malu. Nah, dengan adanya program ini diharapkan mereka bisa percaya diri, pede dengan keterampilan yang mereka miliki. Ya pasti karena nanti akan menunjukkan rasa mulai percaya diri pada anak muda. Bisa jadi jika anak muda itu tuh mengikuti kegiatan itu dengan tujuannya, oh aku ngikut nih, harus nih, pasti aku mau belajar tentang mimpin-mimpin gitu. Kalau untuk memimpin secara menyeluruh suatu kelompok mungkin tidak terlalu maksimal, tapi untuk memimpin diri sendiri mungkin itu pasti sudah bisa didapatkan dari kegiatan ini. Apa yang menyebabkan generasi muda saat ini tidak memiliki jiwa kepemimpinan? Saya termasuk generasi muda kan, jadi saya berpendapat dari diri saya sendiri. Jadi menurut saya itu tergantung di lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan sekitar saya sudah merasa oh sudah ada nih yang bakalan maju, jadi apa apa itu bergantungan, itu bergantungan jadi sama orang. Jadi niat buat memimpin diri sendiri itu belum ada, jadi lingkungan itu kurang. Nah mungkin yang saya bicarakan tadi, anak-anak muda itu mungkin kurang pede sama diri sendiri, terus karena ada rasa takut. Lebih tepatnya mereka tuh gengsi, malu kayak aku nih ngomong, aku nih mimpin, nanti orang yang aku mimpin nih mau enggak ya, kayak nanti dibilang homo, sosokan gitu. Apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan? Itu tadi sekali ya, kayak harus percaya diri sama kemampuan diri sendiri, harus berani bertindak. Kita harus banyak relasi, membuat kita tuh ada kepemimpinannya, kita dapat dipimpin orang, kita dapat memimpin orang. Apa harapan Anda kepada pemerintah agar generasi muda semakin berkualitas? Tapi mungkin pemerintah bisa ngasih fasilitas yang lebih memadai. Mungkin sekarang udah ada, cuma kami ini atau sebagian besar kurang tahu, itu lebih banyak promosi. Menurut saya harapannya agar pemerintah itu bisa mendengarkan
aspirasi masyarakat, terus melibatkan masyarakat dalam sesuatu hal. Kayak kemarin kan yang kasus itu yang perubahan di RUU tuh, nah itu kan mereka merubahnya tuh tanpa kontribusi masyarakat. Meskipun berbagai seminar dan pelatihan dilakukan, nyatanya hal itu tidak membuat generasi ini memiliki jiwa kepemimpinan yang baik loh sahabat muslimah. Bagaimana ya Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Kepemimpinan pemuda lebih tepat dimaknai sebagai upaya pemuda untuk menemukan gagasan guna mematangkan akalnya melalui berbagai sarana khas pemuda. Dalam tataran praktis, kepemimpinan pemuda ini tampak pada kiprah mereka yang ikut dalam diskusi tentang berbagai wacana, memberi aspirasi berupa gagasan dan kritik pada isu-isu yang muncul di tengah masyarakat. Juga aksi tindak menjalankan solusi atas persoalan. Tentu saja kiprah pemuda saat ini tidak bisa dipisahkan dari arus pembangunan global dan lokal negara. Ibarat ikan tidak bisa dipisahkan dari kondisi air yang menjadi habitatnya. Dalam pendekatan pembangunan, kepemimpinan pemuda adalah pemberdayaan pemuda. Jika kita lihat lebih dekat, kepemimpinan pemuda saat ini masih sewarna dengan arus globalisasi. Globalisasi adalah pembangunan yang ditandai pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari berbagai perusahaan. Globalisasi juga merupakan neokolonialisme yang diciptakan kapitalisme untuk menjajah dunia. Oleh karena itu, arah kepemimpinan pemuda saat ini dipandu untuk menguatkan agenda ekonomi dan politik kapitalisme. Alhasil, pemuda tidak kritis terhadap sistem kapitalisme yang sejatinya biang persoalan yang dihadapi umat hari ini. Sahabat muslimah, pemberdayaan pemuda ala kapitalis tersebut adalah bentuk pembajakan potensi kepemimpinan pemuda. Pembajakan potensi kepemimpinan pemuda ini tampak dari arah pemikiran dan pemberdayaan pemuda. Dari arah pemikiran, proses sekularisasi pendidikan dan liberalisasi informasi telah membuka jalan bagi menguatnya nilai-nilai kebebasan seperti hak asasi manusia, pluralisme, feminisme, dan kesetaraan gender. Internalisasi nilai-nilai kebebasan mendorong sikap hedonis dan jauh dari ketaatan pada nilai-nilai agama. Hasilnya merebaklah seks bebas, kekerasan seksual, kriminalitas, hingga penyalahgunaan narkoba. Nilai-nilai kebebasan juga melahirkan suasana batin yang penuh kegalauan hingga memicu problem kejiwaan di kalangan pemuda. Pemikiran asing ini menjadikan pemuda seringkali keliru dalam melihat masalah. Bahkan parahnya, mereka juga bingung dalam melihat agamanya, yakni Islam. Walhasil, mereka berpikir sebagaimana Barat berpikir, mengambil tindakan sebagaimana Barat mengambil tindakan. Segala problem yang muncul dan sederet solusi yang dihadirkan oleh pemuda akhirnya tidak kunjung menyelesaikan segala problem yang ada. Lebih dari itu, arus program moderasi beragama sebagai perpanjangan program kontraradikalisme telah mendorong kuat proses sekularisasi dan diskusi penguatan pluralisme dan hak asasi manusia dengan mendorong sikap intoleran yang kebablasan hingga melanggar aturan agama, bahkan keimanan. Pembajakan pemikiran di kalangan pemuda Muslim telah melahirkan keengganan menerima nilai dan syariat Islam. Sebaliknya, mereka mudah menerima nilai dan budaya selain Islam, baik yang datang dari Barat maupun budaya lokal. Pembajakan pemikiran telah melahirkan pemuda Muslim yang membela penjajah, tetapi abai dengan penderitaan rakyat. Dari arah pemberdayaan bidang pembangunan, keterlibatan pemuda dalam setiap isu pembangunan akan mengukuhkan gagasan dan program kapitalisme. Sahabat muslimah, pemuda merupakan fase untuk memberi dan mencurahkan
segenap tenaga dan kemampuan untuk memikul segala beban. Oleh karena itu, pemikul panji-panji dakwah dan risalah sejak terbitnya Fajrul Islam adalah para pemuda, sebagaimana yang dicantumkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami beri mereka bimbingan lebih banyak lagi. Islam memandang pemuda muslim sebagai orang yang memikul tugas berat dan kewajiban besar terhadap diri, agama, dan umatnya. Suatu kewajiban yang akan menyingkap eksistensinya dan mengoptimalkan potensi dirinya. Ada 4 amanah sebagai prioritas pemuda muslim bagi masa depan Islam. Yang pertama, memahami Islam secara integral. Yang kedua, mengamalkan Islam. Yang ketiga, mengajak orang lain berislam. Dan yang keempat, memiliki soliditas dan solidaritas. Sahabat muslimah, tuntutan Islam ini menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mengoptimalkan potensi pemuda melalui pembangunan. Landasan pembangunan generasi akan bertumpu pada ideologi Islam, termasuk landasan dalam sistem pendidikan. Output pendidikan Islam akan menghasilkan generasi berkepribadian Islam serta menguasai ilmu dan teknologi yang berguna bagi kehidupan. Sungguh, kehidupan Islam akan melahirkan generasi hebat serta mampu tampil menjadi pemimpin peradaban mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.